Video ini lanjutan dari video tentang Isaac Newton yang oleh Fritjof Capra disebut sebagai sang penyihir terakhir. Teman-teman bisa baca di buku ini, Titik Balik Peradaban atau The Turning Point. Saya tidak akan membahas banyak tentang definisi sihir, karena dalam video ini akan saya fokuskan pada 3 jenis efek sihir yang saya ibaratkan dengan 3 wujud zat, mulai dari padat, cair, dan gas. Tapi sebelum kita berbincang tentang sihir atau efeknya, kita telusuri lebih dulu sebenarnya dari mana sih asal mula sihir dan siapa yang pertama kali mengawalinya. Kita kutip satu ayat di Quran, di surat Al-Baqarah, tentang kisah 2 malaikat yang mewujud ke dimensi peradaban wujud zat padat atau semesta materi kita ini dari wujud zat cahaya atau dari peradaban cahaya wilayah mereka yang sebenarnya. 2 malaikat ini disebut sebagai Harut dan Marut. Dan di ayat itu ada keterangan bahwa Harut Marut sebenarnya tidak mengajarkan sihir tanpa lebih dulu menjelaskan sebab akibatnya atau efeknya. Apa salah satu efek dari sihir yang diajarkan oleh Harut Marut? Yaitu sihir yang bisa memecah belah 2 orang atau komunitas sosial. Ada hadis dari Jabir radhiyallahu an ketika beliau mendengarkan Rasulullah menceritakan betapa setan ketika laporan pada iblis, pada rajanya, itu sangat dipuji ketika telah memisahkan 2 orang atau sepasang suami istri. Ketika sampai bercerai, itu mendapatkan pujian yang sangat besar, yang sangat mulia, atau mungkin sebagai prestasi paling tinggi ya yang dilakukan oleh setan terhadap sepasang suami istri. Dalam perkembangannya, sihir yang diajarkan oleh Harut Marut ini ditransformasikan atau dievolusikan oleh jin-jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman dengan alkemis atau ilmu kimia yang Nabi Sulaiman miliki. Apa ilmu kimia atau alkemis yang Nabi Sulaiman miliki? Di antaranya adalah penyatuan atau percampuran besi dan emas. Di zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada teknik kimia untuk mencairkan besi atau bahkan menyatukan emas yang digali dari dalam tanah. Nah, jin-jin kafir yang di zaman Nabi Sulaiman ini dikerangkeng, ketika Nabi Sulaiman wafat dengan duduk sambil memegangi tongkatnya, mata terpejam, jin-jin itu tidak mengerti bahwa Nabi Sulaiman ternyata sudah wafat. Kenapa? Karena dimensinya juga beda antara jiwa manusia, ruh manusia dengan dimensi jin. Jin-jin yang dikerangkeng inilah pada akhirnya mengajarkan turun-temurun kepada generasi selanjutnya tentang ilmu sihir yang bisa mengacaukan, menghancurkan hubungan antara manusia dengan sesama manusia atau dengan Tuhannya. Di perkembangannya, ada jin-jin yang bekerja sama dengan manusia yang pada akhirnya kita kebingungan nih. Mana yang disebut sebagai karomah atau katakanlah kekuatan Tuhan, dan mana yang disebut bantuan jin atau sihir. Ketika kita tanya lebih dalam, memangnya kekuatan jin itu bukan kekuatan Tuhan. Itu juga kan kekuatan Tuhan. Cuma karena kita tidak paham bahwa jin, malaikat, atau manusia belajar kekuatan-kekuatan seperti itu dari satu induk kekuatan yang sama. Kekuatan siapa? Ya kekuatan Tuhan. Kembali ke pertanyaan, apa beda antara sihir dengan karomah? Mereka yang katakanlah misalnya ya, ada orang yang berjalan di atas air tanpa alat, tanpa perahu. Ada orang yang terbang tanpa alat, tanpa bantuan apa-apa, nampaknya. Tanpa dibantu apa-apa dalam pandangan kita. Apakah itu sihir atau itu karomah? Ternyata dalam asumsi ya, hipotesa saya,
dari riset cerita-cerita di sini, orang-orang kampung di Jawa, perbedaan antara sihir dan karomah itu terletak satu pada niat. Niatnya itu untuk apa? Untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Yang kedua, pada efeknya. Efek dari yang ditunjukkan itu akan menjadikan dunia mendekat pada dia. Dia menginginkan dunia, jabatan, prestasi, wanita, uang, dan sebagainya. Atau dia melakukan itu insidental. Dan ketika disuruh melakukannya lagi, dia tidak bisa. Inilah perbedaannya. Sihir menganggap orang tersebut memiliki kekuatan itu, sedangkan orang yang menunjukkan karomah dengan izin Tuhan, itu selalu menganggap itu bukan kekuatan saya, kebetulan saya diizinkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya tentang 3 efek sihir. Yang pertama adalah sihir padat, yang saya sebut sebagai sihir padat. Apa tanda-tandanya? Yaitu tanda-tanda di fisik, sakit fisik. Ketika kita diperiksa di dokter, diagnosanya macam-macam, tapi orang yang mengidap itu ya lemes, ya demam, ya nggak tahu kenapa, karena tidak merasa makan makanan yang beracun atau kadaluarsa misalnya, atau makanan yang berpantangan, terlalu banyak kolesterol, lemak, dan sebagainya. Sepertinya tidak habis mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu, tapi tiba-tiba dia sakit. Dan didiagnosa oleh dokter, rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Diagnosanya beda-beda. Nah, sebelum teman-teman katakanlah mencari second opinion atau alternatif bertanya ke orang pintar, tanda kutip ya. Tentu saja saya tidak sedang promosi jamu tentang orang pintar ini. Sebelum teman-teman pergi ke sana, ke orang-orang yang teman-teman anggap paham tentang itu, dicek aja keseimbangan atau yang disebut sebagai homeostasis. Homeostasis ini adalah sistem keseimbangan tubuh. Nah, dalam konseling yang saya berikan, keseimbangan ini berawal dari keseimbangan makan, pola tidur, pola aktivitas harian, yang kemudian merembet pada ibadah. Teman-teman sesuai agama teman-teman masing-masing, ibadahnya, berdoanya itu bagaimana? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan ke belakang, apakah itu terganggu? Apakah itu sulit? Dan sebagainya. Itu diseimbangkan lagi aja. Kemudian cara yang kedua adalah positive thinking, afirmasi, self-talk positif. Kita sering memperbincangkan hal-hal yang positif, memotivasi diri sendiri, kemudian melawan pikiran-pikiran buruk yang masuk ke dalam kepala, kepikiran kita. Dan terakhir adalah bercanda, bersosialisasi, bergaul. Dan ketika kita bercermin misalnya, coba tanya pada kita, kapan terakhir kalinya kita tertawa? Tertawa bahagia, tertawa lepas, mendengar lelucon atau menonton video film-film yang lucu. Kapan terakhir kita tertawa seperti itu? Kenapa? Karena secara riset, data yang saya catat, orang yang kena sihir padat ini, tertawa saja mereka sudah sangat jarang. Kalaupun tertawa, ternyata dia tidak ada hal-hal yang lucu, atau tidak sedang mendengarkan lelucon. Ternyata dia tertawa terbahak-bahak. Ini kan aneh ya. Nah, keseimbangan atau homeostasis ini, mulai dari makan, tidur, berpikir, ibadah, beraktivitas, dan sebagainya, teman-teman seimbangkan lebih dulu. Dan tentu butuh proses. Yang kedua adalah yang saya sebut sebagai sihir cair. Ini tidak nampak secara fisik, tidak ada yang sakit secara fisik, tapi secara pikiran orang ini sangat terganggu. Apa ciri-ciri orang yang terkena sihir cair? Mereka adalah orang-orang yang mudah cemas, takutan tanpa alasan yang logis, kemudian mudah marah, kalau marah juga meledak-ledak, kemudian dendam yang sangat menggebu, posesif, berprasangka buruk berlebihan, mudah menganggap orang lain itu membencinya, tidak menerima perbedaan pendapat, dan sifat-sifat negatif semacam itu. Ini adalah tanda bahwa kita sedang kena sihir cair. Tidak selalu sihir ini dari manusia, termasuk juga dari jin. Dan ada sihir yang namanya ain. Ain ini, penyakit ain,
itu adalah katakanlah energi yang terkumpul di sekeliling kita dari kolektivitas kebencian, dendam, atau pikiran-pikiran negatif setiap orang. Itu terkumpul energinya, kemudian ketika itu bersentuhan dengan diri kita, karena kita juga sedang merasakan hal itu, inilah yang akan menjadikan kita terkena penyakit ain atau sihir cair yang saya ceritakan tadi. Obatnya apa? Obatnya ya mengaji, mengkaji, diskusi hal-hal yang asyik, dan menambah wawasan pengetahuan kita, menjadikan pemahaman kita semakin bijak, hati kita semakin tenang, perbanyak zikir atau doa dan sebagainya. Baca buku positif, self-talk atau afirmasi positif ya. Atau yang paling mudah, cari teman atau circle brainstorming. Kalau teman-teman nonton film Avenger Endgame, itu ada scene yang ketika Captain America duduk melingkar bersama teman-teman lain yang mengalami tragedi yang hampir sama, kemudian bercerita satu persatu. Ini adalah cara bagaimana agar pikiran kita itu dikalibrasi, diseimbangkan kembali, atau bahasa saya tadi disebut sebagai homeostasis. Kita mengembalikan keseimbangan tubuh dan keseimbangan pikiran. Terakhir adalah sihir nafas atau sihir wujud zat gas. Ini yang paling sulit, ini yang paling berat. Apa tandanya? Tandanya hampir susah untuk didiagnosa orang-orang yang tidak mengerti psikologi atau bahkan hal-hal kejiwaan lainnya. Kenapa? Ini saya sebut sebagai penyakit psikopat. Orang-orang yang menggunakan kecerdasannya untuk menindas, tapi di depan banyak orang dia berbuat baik. Dia senang merusak sesuatu, tapi memfitnahkan orang lain agar mendapatkan hukuman dari apa yang dia lakukan. Dia mungkin rajin ibadah, dia rajin bekerja, dia mungkin senang menolong orang-orang baru, tapi mulutnya jahat, atau mungkin menjerat, atau mengintimidasi, mengancam ketika dia sudah menolong itu. Orang-orang psikopat seperti ini sangat susah untuk dikatakanlah perbaiki. Obatnya apa? Obatnya adalah dia bertemu dengan orang yang sebanding level katakanlah sakit parahnya, tapi dia sudah sembuh dari sakit parah itu. Yang saya sebut sebagai konseling 3 diagnosa. Formulasi terakhir, ekologi bootstrap. Karena untuk menyentuh hati orang-orang yang seperti ini tidak hanya butuh waktu 1-2 tahun, mungkin seumur hidup untuk mengobati, untuk menyentuh atau bahkan menyembuhkan orang-orang yang terkena efek sihir gas atau nafas ini. Karena dalam tiap hembusan nafasnya itu sudah kotor, itu sudah penyakit dan merusak semua mekanisme tubuhnya, lahir dan batin. Ini yang dalam ayat Quran dikutip sebagai orang-orang yang ketika disuruh berbuat baik, mereka justru berkata, kami sedang melakukan perbaikan, bukan sedang melakukan kerusakan. Padahal sebenarnya dalam realita dia melakukan kerusakan yang besar. Berkaitan dengan sihir nafas ini, mereka adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai para prajurit Dajjal, atau orang-orang yang hidup dengan kesadaran atau sudut pandang mata ke-1. Kita sudah membahas tentang 3 sudut pandang mata ya, atau sudut pandang di video yang ini. Orang yang terkena sihir wujud zat gas atau nafas ini itu seperti Dajjal yang membawa air, tapi nampak di orang-orang itu seperti api. Di tangan kanannya dia membawa api, tapi nampak di depan banyak orang sebagai air. Sangat pintar menipu, sangat ahli dalam memutar balikan logika, dan sangat mudah untuk meyakinkan orang-orang dengan bukti-bukti yang sebenarnya tidak benar. Lalu bagaimana mengantisipasi agar kita tidak kena sihir ini atau tidak kena penyakit ini? Ya, kita akan jelaskan di video selanjutnya.